Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Eka Andayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Teman-teman, minggu lalu saya sudah bercerita tentang Indonesia Rawan Bencana dan Tas Siaga Bencana atau TSB. Sekarang hari ketiga saya akan berbicara tentang antisipasi menghadapi bencana gempa bumi. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang tanda-tandanya mulai dari pra bencana atau sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Bagi teman-teman yang mengikuti dari yang pertama sampai yang kedua yang sudah menonton video saya dan sudah mengisi link soal, berarti teman-teman sudah mendapatkan sertifikat hasil atau skor dari nilai yang ada setelah mendengar video saya. Begitu juga ini, nanti teman-teman akan mendapat sertifikat juga setelah melakukan tes. Jadi sebelum melakukan tes, yuk kita dengar video-video yang saya bagikan untuk teman-teman. Oke, saya masuk. Tapi sebelum saya masuk, baiklah marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Antisipasi menghadapi bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya, entah teman-teman. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Teman-teman, kalau masih mengingat video saya yang pertama kemarin, Indonesia itu berada antara 3 lempeng, Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Jika lempeng ini bertemu atau bergesek, maka terjadilah gempa bumi. Bencana gempa bumi bersifat merusak dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam waktu sekejap. Tanda-tanda gempa bumi sampai dengan saat ini belum ada peralatan yang dapat menentukan kapan gempa bumi itu terjadi. Jadi kita harus tetap waspada karena tidak ada peralatan apapun yang memastikan gempa ini terjadi tanggal sekian, gempa ini terjadi bulan sekian, tahun sekian, tidak ada. Jadi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Kesiapsiagaan gempa bumi. Pertama, kita sebelum gempa bumi terjadi atau kita harus siap siaga. Apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Pertama, kenali bangunan. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat dan lemah. Teman-teman, biasanya pada bagian pinggir, bagian tepi, atau bagian sudut ini, biasanya bangunan itu lebih kuat, strukturnya kuat. Dan pada bagian tengah itu biasanya struktur bangunan itu agak lemah. Jadi teman-teman jika berada di dekat bangunan, berusaha menepi. Selanjutnya, pahami jalur evakuasi untuk menuju titik kumpul. Teman-teman mungkin di sekolah-sekolah atau di tempat wisata sudah ada jalur evakuasi yang sering kita lihat. Untuk menuju lokasi titik kumpul yang aman, kita harus paham kemana arah kita. Selanjutnya, biasakan menyimpan benda-benda yang mudah pecah dan terbakar di tempat yang aman. Teman-teman, kalau kita menyimpan benda-benda yang mudah pecah, kita biasakan
menyusunnya itu di bawah, tidak di atas, karena kalau terjadi guncangan bahayanya lebih kurang. Jadi usahakan tempat menyimpan benda-benda yang mudah pecah dan terbakar itu di tempat yang sangat aman. Selanjutnya, lakukan latihan yang bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, melindungi kepala, berpegangan di bawah meja. Seperti ada judul lagu Kalau Ada Gempa. Masih ingat teman-teman? Iramanya seperti lagu Dua Mata Saya. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, hindari kaca. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, lari ke alam terbuka. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi kalau ada gempa, kita merunduk ke bawah meja, melindungi kepala, berpegang di bawah meja yang kuat. Selanjutnya teman-teman, saat gempa terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Saat gempa terjadi, pertama, pahami dan sadari lokasimu sekarang berada di mana dan lihat resiko yang mengancam di sekitarmu. Pahami lokasi kita berada di mana, apa kita berada di rumah, di sekolah, di pantai, atau di mana. Sekarang teman-teman bisa lihat. 2, jika guncangan terasa beberapa saat, lindungi kepala dan badanmu dari reruntuhan. Kita teman-teman, jika terjadi gempa, lindungi kepala. Kita kira-kira di mana tempat posisi kita yang lebih aman. Selanjutnya, cari tempat yang aman dari reruntuhan dan perhatikan kemungkinan pecahan kaca dan genting. Genteng itu kira-kira terjadi pecahan kaca itu di mana? Berarti teman-teman harus mencari tempat-tempat yang aman dari reruntuhan. Selanjutnya, jika sedang berkendaraan, berhentilah dan selamatkan dirimu. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mudah roboh. Karena kalau teman-teman berdiri di sana, kita tidak tahu andaikan tiang itu roboh atau pohon itu tumbang, sumber listrik itu terbakar, nanti kita akan langsung kena. Makanya kita harus berhati-hati. Selanjutnya, jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan tombol darurat untuk panggilan kepada pengelola bangunan. Jika berada di pantai, maka segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Karena mana tahu nanti terjadi tsunami. Maka teman-teman juga biasanya ada juga setelah gempa terjadi tsunami. Jadi teman-teman harus siap untuk lari ke permukaan yang lebih tinggi atau daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika berada di daerah perbukitan atau pegunungan, hindari daerah yang mungkin akan terjadi longsor akibat gempa yang terjadi. Kalau teman-teman itu berada di perbukitan, menghindar dari yang kira-kira akan terjadi longsor. Selanjutnya, apabila di dalam gedung yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Jadi teman-teman harus mengikuti instruksi dari evakuasi agar kita lebih selamat. Jangan lupa subscribe, like, share. Teman, sekarang setelah terjadi gempa bumi atau pasca, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus berhati-hati, tetap waspada. Pertama, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Teman-teman, kadang setelah gempa terjadilah gempa bumi susulan. Makanya kita juga tetap harus berhati-hati. Selanjutnya,
Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi dirimu setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan saat evakuasi. Kita harus tahu apa-apa saja benda yang membahayakan kita nantinya. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Mana tahu terjadi gempa susulan lagi. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya kebakaran. Itu yang harus kita lakukan ya teman-teman. Selanjutnya, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung-gedung instalasi listrik dan air. Apabila berada di luar bangunan dengan tebing dikelilingi, hindari daerah yang rawan longsor. Jadi teman-teman juga harus berdiri di tempat terbuka, jauhi tempat-tempat atau gedung-gedung yang rasa-rasanya akan membahayakan. Setelah itu teman-teman kalau jika ada daerah-daerah rawan longsor, hindari daerah tersebut. Jika di dalam mobil, tetap berada di dalam mobil, hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Kalau teman-teman berada di atas jembatan, mana tahu jembatan itu ambruk, nanti teman-teman juga terbawa. Kalau di rambu lalu lintas andaikan jatuh, mungkin mobil Anda kena dan teman-teman juga kena. Selanjutnya, segera lapor ke pos bantuan terdekat. Jadi kita harus melapor ke pos bantuan terdekat dan hubungi keluarga atau saudara-saudara kita. Biar saudara kita tahu keberadaan kita agar tidak cemas. Sebelumnya teman-teman, sebelum saya tutup, saya akan bernyanyi. Yaitunya lagunya tentang apa kira-kira teman-teman? Teman-teman masih ingat lagu Aku Tamasya? Kita berjudul lagunya tentang gempa bumi. Bumi bentuknya bulat, lempeng di kulit bumi. Jika lempeng bertumbuk, terjadi gempa bumi. Rumah-rumah bergoyang, aku lindungi diri. Merunduk, bertahan sambil berpegangan. Merunduk, bertahan sambil berpegangan. Jadi untuk kegiatan ini mungkin sekian. Teman-teman bisa juga menyanyikan lagu-lagu tentang gempa dengan mungkin dengan irama-irama lain seperti lagu Dua Mata Saya. Kan pernah juga kita di sekolah menyanyikan, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa jauhi kaca, kalau gempa reda pergi ke tempat terbuka. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih, salam tangguh, tetap semangat. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa melihat saya di Facebook Sri Eka Handayani Part 2. Di Instagram juga bisa Sri Eka Handayani. Nomor WA saya 081374555628. Dan di YouTube saya Guru Sri Eka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.